Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berda Zainul Zidan, NIM 7211419073, akan menjelaskan bab 2 mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Ini merupakan model dari sistem umum perusahaan. Dalam perusahaan dan lingkungannya terdapat 3 aliran sumber daya. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan sendiri meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu ada aliran sumber daya virtual, aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga, aliran sumber daya lingkungan, aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku kepada pemasok. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas berikut ini. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang ke-8, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. 9. Melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Suatu hal yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Lalu di sini ada rantai nilai Porter, dan ini merupakan gambar dari urutan rantai nilai Porter. Lalu ada dimensi keunggulan kompetitif 1. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Lalu tantangan dari pesaing-pesaing global. Multinasional perusahaan atau multinational corporation yang biasa disingkat MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Selanjutnya, keuntungan koordinasi. Banyak keuntungan yang diperoleh MNC adalah karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik didasarkan pada kemampuan dalam koordinasi. Antara lain, 1. Fleksibilitas dalam memproses pesaing di berbagai negara dan pasar. Kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah dalam suatu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagai kemampuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keanekaragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusi. Selanjutnya ada rintangan budaya dan komunikasi. Berikut adalah beberapa rintangan budaya dan komunikasi yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Yang kedua, pembatasan pemrosesan data. Yang ketiga ada pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi. MNC seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seiringnya terjadi gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah, dan kualitas transmisinya juga buruk. Piranti lunak juga bisa menjadi masalah karena banyak negara tidak memperhatikan hak cipta atas piranti lunak dan membiarkan pasar tersembunyi
atau biasa disebut black market, beberapa vendor piranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan sering kali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapatkan bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Beberapa manajer anak perusahaan mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas, dan mereka akan berusaha untuk menghambat solusi korporat yang mereka anggap akan dapat mengurangi pendapatan mereka. Manajemen kantor di luar negeri juga dapat melihat JIS sebagai salah satu jenis pengawasan dari Big Brother. Para manajer tingkat menengah mungkin merasa takut dilewati oleh rantai informasi baru yang menghimpun data operasional kepada perusahaan induk. Dengan segala kemungkinan masalah di atas, adalah mukjizat kecil jika MNC mencoba untuk mengembangkan JIS. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi adalah sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas, yang pertama ada peranti keras komputer, yang kedua ada peranti lunak komputer, yang ketiga ada spesialis komputer, yang keempat pengguna, yang kelima fasilitas database, yang keenam informasi. Informasi ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Informasi sama seperti sumber daya lainnya memerlukan manajemen. Selanjutnya ada dimensi informasi. Ketika pengembang sistem, penggunaan maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi yang diinginkan akan dapat menambah nilai dari informasi tersebut, yaitu relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga kecepatan waktu, yang keempat kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Karenanya, sistem informasi dianggap memiliki tingkat rendah karena berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada organisasi di tingkat rendah. Kini, organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi, dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama pengguna komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi, Information Service, biasa disingkat IS, dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden, Chief Information Officer, dan Chief Technology Officer. CIO dan CTO dapat menjadikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Yang pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Yang kedua, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen ini, jangan menunggu diundang. Yang ketiga, fokus pada perbaikan proses bisnis. Yang keempat, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis. Yang kelima, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan. Yang keenam, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Mulai sekarang, di dalam buku kita akan mempergunakan istilah CIO ketika menjelaskan manajer tingkat tertinggi dari layanan informasi. Perencanaan strategis. Bagi perusahaan, ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden atau wakil presiden, bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana tersebut dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaan sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, rencana dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan situasi. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih.